Lagi sibuk di proyek pemerintah setahun terakhir ini, nanti ya akhir tahun ini beres. Itu tentang apa namanya bantuan pemerintah terhadap daerah-daerah tentang jaringan air minum gitu di desa-desa. Di Palu itu pertama kali ditawarin untuk apa namanya kerja ngurusin sebuah toko ya namanya Battle Boom. Terus di situ pertama kali ke Palu tuh bulan Februari, terus di bulan Juni udah keluar lagi karena saya harus milih kuliah dibanding kerja gitu. Terus akhirnya saya terdaftar di Universitas Tadulako di Fakultas Hukum. Di Palu bersinggungan sama musik semenjak ikut diajak sama teman-teman The Box di sana. Jadi 2012 ya setelah bulan Junian lah habis Lebaran. Waktu itu habis Lebaran saya pulang terus balik lagi ke Palu. Terus saya ditawarin mau nggak bantuin The Box gitu di sini gitu. Terus karena emang waktu saya lumayan luang ya oke. Saya coba. Kalau ini yang Kater Selek itu sebelum The Box atau sudah? Katiri Seleb sebelum. Jadi saya dulu jaga toko. Ya maksud dalam tempo 6 bulan itu tuh saya banyak kenal sama teman-teman Palu. Karena kan emang yang punya dulu orang Bandung, terus punya sepupu, yang punya Battle Boom sekarang namanya Dede kan. Nah teman-teman Dede tuh sering datang main gitu. Sampainya saya kenal sama Palu Noise teritori ya gitu. Di situ kenal sama Aples, sama Ajin, Chandra dan lain-lain. Terus akhirnya apa namanya diajakin buat bikin video klip. Nah itu pengalaman baru banget sih, seru sampai ditampar-tampar asli. Nah, sebelum diajak gabung tuh saya pernah diajakin sama temen-temen ya Six Stupid itu karena mereka juga main di acaranya Honda kalau nggak salah di Taman Gor. Terus The Box main kan gitu, sampainya datang sana. Cuman waktu itu saya nggak suka, soalnya banyak band-band yang ya perform waktu itu tuh masih pas di atas panggung atau stage tuh masih yang kayak drummer yang duduk-duduk kayak tes gitu ya, ngetes alatnya mungkin ya bunyi atau enggak gitu. Terus juga jadi yang ya kurang itulah, maksudnya jadi kayak mereka tuh kurang siap gitu untuk perform di waktu itu gitu. Nggak suka awalnya. Ya tepuguh gitu bahasa Sundanya mah. Nah pada saat ya apa namanya diajak, ya alhamdulillah gitu, apa namanya yang kayak gitu tuh udah nggak ada lagi gitu. Pada saya masuk yang itu tuh udah nggak ada gitu. Dibilang pengaruh, bisa dibilang iya gitu karena mungkin mereka main band lebih dulu gitu ya dibanding teman-teman ya juniornya. Terus juga di antara seangkatannya mereka berani ngerubah dari zaman yang dulu tren yang namanya apa festival yang apa namanya mencoba untuk merebut juara satu yang hadiahnya lumayan fantastis ya sampai 5 juta, 10 juta gitu, 7 juta. Jadi pengaruhnya tuh ya bisa dibilang ada gitu karena yang pertama gitu di seangkatannya The Box dulu di ya sekitaran tahun 2008. Saya juga sih masih belum ada gitu di Palu. Cuman yang dulu di saat orang-orang pada memperjuangkan buat jadi juara satu gitu ya di acara festival dulu tuh mungkin kayak battle band gitu ya gitu. Tapi sebenarnya festival itu pengertiannya mungkin nggak ke situ kayaknya gitu ya. Nah di battle band itu ya si The Box ini sering nih juara satu sampai yang the best player vokal, gitar, terus drum dan lain-lain gitu sampainya dia merubah tren itu menjadi sebuah band yang mempunyai karya gitu, bikin album, bikin ya single-single jadi album. Waktu itu ada ya mini album lah gitu yang pernah dikeluarkan sama The Box gitu. Yang paling hitsnya yaitu Tadulako sama apa tuh? Ada deh ya, nanti kalian pasti bisa jawab di kolom komentar. Nah udah gitu
berjalannya waktu gitu kan, The Box ya mulai main dengan lagunya sendiri, ya seangkatannya masih bawa lagunya orang gitu. Terus juga akhirnya ya mungkin ke teman-teman juniornya yang baru punya band, dia bikin sendiri juga gitu lagu-lagu gitu. Terus malah dengan adanya The Box ikutan di Rockin Celebes tahun 2012 dengan yang kayak ngirimin demo terus company profile gitu. Waktu itu sih saya dapat ya udah jadi gitu, cuman packagingnya masih kurang gitu. Sampainya saya coba ngerubah packagingnya, terus kirimin ke Makassar. Waktu itu dibantu juga sama Andi Januar yang lagi kuliah di sana gitu. Dia jauh banget dari Makassar ngambil ke bandara di Maros berarti kan. Terus akhirnya nganterin ke Chambers di menit-menit terakhir lah gitu. Sampainya announce line up-nya The Box masuk gitu. Dan waktu itu sih nama The Box tuh ditulis gitu. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri gitu buat band ya The Box ini gitu. Terus di tahun-tahun berikutnya ya The Box pun ya Palu banyak jadi ikut serta gitu, band-band Palu di event Rockin Celebes di Makassar gitu. Jadi ya lumayan ngedobrak pintu dari Palu sampainya keluar gitu. Ya mungkin dulu juga pernah gitu dilakukan sama band-band lain, cuman yang setahu saya itu gitu. Dia The Box juga pernah main di acaranya U-Side di Jakarta, di Hard Rock Jakarta ya waktu itu kalau nggak salah. Nah dulu tuh saya sendiri sebenarnya masih awam banget sama yang namanya musik gitu. Sampainya diajak buat ngurusin sebuah band. Waktu itu ya mungkin ya namain diri sendiri gitu ya, jadi road manager gitu. Karena kalau misalnya browsing ada namanya manager, terus ada roadman, terus ada mungkin ada beberapa lain, ada beberapa ya mungkin bendahara dan lain-lain lah gitu. Nah terus saya jadi roadman, di situ saya cari tahu tuh yang gimana sih caranya gitu jadi roadman atau road manager ini gitu. Sampainya ya mungkin dengan cara kita harus jaga perilaku kita gitu, terus juga kita harus banyak kenal sama orang yang mungkin berjejaring gitu. Sampainya dulu saya pernah ngelakuin tuh email ke setiap event gitu. Malah saya ke Reading Festival saya kirim email dengan nama ngirimin profil The Box dengan bahasa Indonesianya gitu. Ya mungkin sampai sekarang nggak dipanggil karena mungkin nggak ngerti juga mungkin ya. Sampai ke Reading Festival saya kirim email. Ya setahu saya sih yang penting si player sama si manajemen ini, ya misalnya yang manajer ini kan atau misalnya manajemen ini dia melihat sebuah band itu bisa jadi dari luar gitu. Nah kalau misalnya si bandnya sendiri kan ya udah gitu, dia ngelihatnya dalam satu lingkaran itu aja. Tapi kalau misalnya si manajemen dia bisa ngelihat dari luar gitu. Karena kenapa? Karena dia banyak bersinggungan sama orang, sampainya mungkin ada orang-orang yang kayak misal mungkin kasih saran atau apa, bandmu kayaknya bagusnya kayak begini nih, kayak gini-gini nih gitu. Nah mungkin itu bisa jadi masukan gitu tentunya gitu buat si band itu sendiri. Nah waktu itu tuh pernah ya misalnya cerita Rio yang yang sekarang punya Nakuca, nasi kuning Cakalang di Jakarta, dia pernah nyaranin untuk Jay kamu harus ketemu sama Rudolf Deto. Nggak lama dari situ, 2 bulan kemudian lah ketemu sama Rudolf Deto beneran gitu. Nah Rudolf Deto ini adalah orang yang ngegedein SID gitu, dan menurut dia SID itu ada 4 yang secara personalnya kan ada kayak 3 kan, vokal, bass sama drum gitu. Nah orang keempat ini ya dia manajer gitu, itu yang ngegedein si band itu sendiri gitu, yang mungkin ya bisa ngelihat dari luar band itu sendiri, dia yang berjuang gimana SID itu bisa di titik yang sekarang gitu. Nah begitupun ya mungkin buat band-band yang lain juga manajer itu penting gitu. Banyak kayak kemarin saya nonton Bohemian Rhapsody gitu, ya oke, band emang bagus gitu, tapi tanpa manajemen yang bagus juga gitu, dengan
langkah-langkah dia buat ngejual si band ini sendiri, kalau nggak bener juga ya pasti nggak akan maju gitu. Ya sampainya kan Queen waktu itu juga kelihatan beda dibanding yang lain gitu, tapi karena si manajemen ini ada beberapa orang yang yakin bahwa band ini emang unik gitu, dia akhirnya maju gitu dengan titik yang emang luar biasa gitu, lagu-lagunya mendunia gitu. Nah band Indonesia pun bisa kayaknya seperti itu. Kalau misalnya baik atau enggak sih, waktu itu saya berusaha keras gitu untuk, emang susah banget gitu jadi orang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 gitu, susah banget karena walau bagaimanapun gitu, saya dibanding personilnya saya paling ya Arki sih yang paling kecil gitu waktu itu gitu. Cuman saya di sini di luar lingkaran The Box yang mungkin nggak tahu apa-apa tentang musik gitu, sampainya ya mungkin ada beberapa suara saya atau saran saya nggak masuk di mereka gitu, karena mereka yang mungkin rasa memiliki yang tinggi banget gitu. Sampainya ya si manajemen yang Kak Iwan juga gitu ya mungkin udah berjuang keras gitu sama The Box ini, ya mungkin karena beberapa masalah, beberapa problem yang mungkin udah nggak bisa jalan bareng lagi, ya udah gitu. Tapi kita tetap support kok gitu, tetap yang kayak saling, ya kalau misalnya ada konten baru dari The Box kita saling ngingetin lah gitu, bandnya udah yang punya album lagi gitu, punya ada lagu-lagu baru lagi gitu, enak didengerin. Oh, berarti dalam hal manajemen baik. Berusaha untuk baik gitu. Nah, yang tidak baiknya? Yang ya berusaha untuk tidak, ya misalnya lagi berjuang gitu, terus ada hal-hal ya dimana mungkin misalnya komunikasi kita mungkin yang kurang bagus, akhirnya ya mungkin saya juga ngerasa nggak diperlukan di sini, ya udah gitu, saya ya ngambil langkah mundur gitu. Ya fokus waktu itu sih ya fokus kuliah juga gitu, akhirnya sampai alhamdulillah lulus. Terus juga kan emang waktu itu The Box juga dilanda beberapa masalah gitu kan, kayak personilnya yang intinya yang keluar gitu. Terus ya juga buat almarhum Arwan gitu, yang ya luar biasa juga, dia semangat banget gitu buat The Box ini gitu ya. Ya kalau misalnya, kalau kata Iwan sendiri sih, kalau misalnya mereka nggak berlima susah juga gitu untuk maju. Ya nyari karakter kayak Arki, Izat itu susah gitu. Arwan, jadi setiap personel itu punya gaya atau punya karakter masing-masing gitu, yang sehingga kalau di atas panggung tuh yang kita tuh pasti senyum terus gitu. Apalagi denger si crowdnya nyanyi bareng gitu, terus yang kok bisa gitu ya sampai segitunya gitu, yang ya mungkin ya nangis bisa gitu, bisa nangis. Berarti soulnya The Box ini formasi originalnya? Iya, di 5 personil itu ya itu The Box benerannya. Kalau misalnya mungkin ganti personil, ya dia harus punya karakter yang kuat juga gitu, jadi nggak bisa sama kayak personil yang sebelumnya gitu, dia harus punya warna sendiri lah gitu untuk bisa si The Box ini maju. Tapi tetap harus kompak sih sebenarnya gitu, harus nggak ada ini pemain baru, ini pemain lama gitu, harus yang benar-benar yang terus maju terus. Paling menyenangkan ya beberapa dari panggung ke panggung menyenangkan gitu, dengan misalnya kayak kita sampai ke, saya misalnya nggak pernah mimpi gitu ya, saya ke Palu tapi saya bisa keliling Indonesia lah, atau mungkin bisa datang ke beberapa tempat gitu, karena saya kenal sebuah kelompok kecil ini yang cuman kayak 5 orang, 6 orang, 7 orang gitu ya di dalamnya. Terus saya bisa ke Bali, kenal sama Profesor Franky Raden, profesor musik di sana. Terus juga ke Makassar saya bisa kenal Ardi Chambers dengan Rockin Celebesnya gitu. Terus kenal sama Melanie Subono. Di eventnya kita pernah main di AKMK, yaitu Aku, Kamu, Mereka, Kita. Terus juga bisa menjelajahi atau mengenal lagi Sulawesi lah gitu. Saya bisa ke Morowali, ke Poso, kemana gitu dengan The Box ini gitu.
ya pengalaman yang mungkin nggak bisa ditukar dengan apapun. Terima kasih dulu. Pengalaman yang menyedihkan? Pengalaman yang menyedihkan ya kita nggak bisa jalan bareng lagi karena kita mungkin udah nggak sepaham. Jadi ya kita tetap support, saling doain gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kita bisa bercerita apa yang menyenangkan di belakang kemarin sama nanti ke depannya. Kalau yang menyesalkan? Ya mengesalkan sebenarnya jadi bakal nggak ada gitu karena semua perjalanan menyenangkan. Buat band baru bisa banget asal ya sama-sama komitmen. Ya misalnya kayak bagi-bagi tugas gitu, apalagi zaman sekarang gitu ya. Ya mungkin dia harus mungkin ya kuasai ya di antara misalnya personil maupun si manajer atau manajemen ini dia harus mungkin tahu dunia digital gimana baiknya buruknya gitu, tapi tetap konvensional juga harus dijalanin juga gitu karena kalau misalnya cuma digital doang tanpa yang cara dulunya nggak dijalanin juga nggak akan jalan juga kayaknya, cuma hanya habis-habis di situ saja. Perlu banget asal sama-sama komitmen gitu ya buat ngegedein bareng-bareng, suka dukanya ya udah lu telan sendiri gitu. Ya sebenarnya kalau menurut saya gitu si musisi ini tugasnya hanya kayak bikin lagu, latihan yang benar, terus apa namanya ya kalau misalnya mau bantuin manajemen yang mungkin di promonya bisa jadi, terus juga mungkin ngonsepin lagu sih sebenarnya gitu. Selebihnya ya tugas si manajemen ini gitu. Jadi semua punya peran penting banget sebenarnya. Jadi kayak bener kata Rudolf Detu gitu, kalau OSID itu ada 4 gitu, bukan 3 orang. Berkomunikasi yang baik, terus attitude yang baik sih itu yang paling penting gitu, karena itu dasarnya gitu. Selebihnya kan kita bisa belajar sendiri gitu. Ya misalnya kalau ya sekarang banyak media gitu yang apa namanya yang bisa kita gali gitu, terus juga bisa ngasih ilmu ke kita gitu. Kita cari tahu bisa dan gampang mungkin ya untuk zaman sekarang. Terus juga apa namanya ya mau belajar gitu, mau belajar di saat kita gagal ya kita apa namanya maju lagi gitu. Ingat ya komitmen kita gimana gitu, terus yang ya sama-sama saling ngingetin. Ya band-band besar juga tanpa manajemen juga bakal itu juga nggak akan maju. Detailnya sih saya nggak tahu gitu, cuman kalau misalnya road manager ini sendiri gitu dia lebih ke karena ya pengalaman saya gitu ya, jadi dia lebih ke kayak memastiin dari mulai si personil band ini keluar rumah sampai akhirnya dia balik lagi ke rumah, dia harus persiapin keperluannya. Jadi semua ditanggung sama yang namanya si road manager, yaitu ya road manager sendiri apa namanya mastiin ke si apa namanya si yang ngundangnya itu, atau misalnya promotor atau misalnya organizer gitu, yang mastiin kayak misalnya apa namanya itinerary-nya itu kemana aja, terus dapat apa aja gitu, itu harus dipastiin gitu. Terus juga mungkin ya balik lagi ke jaga mood setiap personilnya gitu, dia mungkin kebiasaannya apa gitu, dia harus tahu gitu, jangan sampai kelimpungan gitu di saat apa namanya di luar. Kayak ya dia harus tahu banget si personil ini gitu, sampainya di saat ada hal-hal yang mungkin yang tidak diinginkan dia tahu harus ngapain gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya eksekutif manager lebih ke mungkin dia tinggal terima reportnya aja kayaknya ya. Terus ya juga mungkin dia main di apa namanya di sama klien-klien lah gitu untuk ya ngepromosiin si bandnya ini sendiri gitu. Enggak. Ya manajemen itu gimana caranya, kan sebenarnya kayak album itu tuh durasinya tuh 1 tahun, durasi album tuh. Jadi kalau misalnya kita udah Januari ngeluarin album gitu, terus dalam 1 tahun itu ya masa album itu udah habis. Nah di tahun berikutnya tuh sebenarnya harusnya dia bikin album yang baru lagi gitu sebenarnya gitu. Cuma kan
kadang ada beberapa band yang emang mungkin sibuk off airnya gitu, sampai akhirnya dia sempat ya nggak sempat untuk ngerekam album barunya atau ngeproduksi album barunya gitu. Tapi eh, ya dari mulai dia bikin jadwal, mungkin bikin album, terus lagu, terus apa namanya, dari album itu ada berapa lagu, bikin video klip, terus juga dari situ ngepromosiin gitu. Nah terus ya mungkin karena si band ini kan sebenarnya kita tuh bukan selebritis yang apa namanya, yang bakal dikejar sama media, tapi kita band yang emang harus, nah itu juga salah satu tugasnya, harus cari media gitu, media-media untuk yang ngepromosiin si band ini sendiri gitu. Kalau misalnya artis, kalau misalnya selebritis kan begitu dia mau nikah aja sampai wartawan gimana gitu. Nah kalau misalnya band kayak misalnya si dulu tuh pernah si Gugun Blues Shelter ya, dulu dia pernah main di luar padahal dia mau bawa nama harum Indonesia, tapi pas turun di bandara nggak ada media satupun gitu. Ya jadi tugasnya si ya band terus ya manajemen juga harus nyari media yang apa namanya, deketin media-media dari mulai radio, online, terus media-media indie yang ada di daerah itu harus ya harus kenal lah gitu. Ya berjejaring itu sendiri gitu ya. Ada. Ya waktu itu saya di The Box sih, The Box yang paling bagus. Selebihnya nggak ada. Ya dari situ ya mulainya tuh pas di pensi di SMA 5 Palu ya, yang di deket arah Untad tuh. SMA 5. Nah, di situ The Box sudah mulai apa namanya? Dulu seingat saya waktu di kampus di Unpad tuh si band itu dijemput ya, pokoknya si klien keluar dari rumah sampai dia balik lagi, si band itu, personil itu dari keluar rumah sampai balik lagi ke rumah dia harus ditanggung sama si apa namanya? Si event organizer ini atau promotor ini gitu. Jadi cuman kan apa namanya, kemampuan itu kadang nggak ada juga, tapi ya beberapa hal kayak mungkin ya minuman atau makanan yang di backstage atau di stage juga itu harus disediain sih sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau misalnya si band itu dijemput gitu, benar-benar disediain apa namanya, kendaraannya gitu. Ya pertama itu buat kayak bikin acara itu on time gitu. Jadi mastiin gitu si setiap band tuh ada LO-nya gitu. Itu balik lagi ke manajemen event ya, berarti ada IO-nya, apa ada LO-nya, terus si LO-nya yang ngehubungin dari si band itu ke si stage manager gitu. Sampainya ya controllingnya di situ gitu, buat si waktu apa namanya, acara itu tuh nggak ngaret, nggak yang kelebihan atau gimana gitu. Itu bisa dimainin lah gitu dengan cara ya setiap band harus dikasih LO. Yang paling dapat tuh ya kita harus bisa jadi diri sendiri gitu, agar mungkin dia bisa diterima sama orang dengan baik. Ya terus jalan-jalan, terus ya lebih mengenal yang apa namanya, kebiasaan atau mungkin budaya di tempat itu gitu. Kalau misalnya kita main di Morowali ya kita tahu kebiasaan masyarakat Morowali itu, oh seperti ini nih gitu. Terus di Poso seperti ini, di Bali seperti ini, Jakarta gimana gitu. Jadi apa namanya, kita lebih belajar lagi mungkin apa namanya, dunia event, atau misalnya kita lebih banyak lagi mengenal orang gitu di event itu sendiri gitu. Malah sampai ada, menurut saya tuh ada kayak reunian gitu. Kita bisa ketemu di kota A, terus nanti kita bisa ketemu lagi di kota B gitu dengan orang-orang yang hampir sama gitu. Si ini nggak ada ya, iya dia nggak ikut, soalnya dia lagi ada main di sini gitu. Tapi ya seru gitu, bisa kenal banyak orang. Ya pengen banget gitu, cuman ya buat sekarang mungkin agak apa namanya, lagi pandemi juga ya mungkin gitu, jadinya agak sedikit susah. Terus juga tempat tinggal saya, tapi sebenarnya bisa aja sih. Kalau ada yang mau mungkin ya ayo sama-sama berkomitmen, kita apa namanya, kita jalan-jalan atau misalnya kita injakan kaki di panggung ke panggung.
buat band-band atau mungkin solo atau apapun lah gitu, insya Allah. 3 band favorit, The Box, KB18, terus sama Cosmogony. Pesan untuk musisi Palu ya, sekarang juga ya banyak band yang naik turun ya gitu, ada yang tenggelam, ada yang baru muncul, mungkin yang yang dulu bikin band baru lagi ya terus berjuang gitu, karena ya itu juga mungkin bagian dari kemajuan sebuah sebuah budaya atau misalnya sebuah ya nanti bakal lebih baik lagi gitu. Itu bagian dari untuk yang lebih baik lagi. Tetap berjuang, terus semangat, kita dobrak pasar Indonesia dulu gitu. Terus kalau misalnya bagusnya lagi pasar internasional sampai reading festival, sampai pongpoi kalau di Belanda tuh ya ada pokoknya ya event-event di luar sana lah gitu, masih banyak ya RDS terus apa bisa, kenapa band Palu nggak bisa gitu, harus bisa dong. Nah, pengarsipan itu penting juga karena walau bagaimanapun si media ini sendiri itu pasti ngulik gitu gimana masa lalu si band ini gitu. Kalau misalnya dia bisa menceritakan atau misalnya dia bisa mengarsipkan file-file yang dulu dia pernah ikut gitu, itu luar biasa gitu. Nah ini juga si The Box nggak tahu nih pas main di Hard Rock Rising di Bali tuh videonya nggak tahu kemana gitu. Dulu sih sempat dieditin gitu, cuman hasilnya nggak tahu, saya belum pernah nonton. Tapi kalau foto-foto ya sebagian saya masih ada lah ya, kalau dicari di medsos ada lah gitu.